Kadek Dwi Arnata atau akrab dipanggil Jero Dasaran Alit, JDA, mengajukan penangguhan atas penahanan dirinya di Lapas Tabanan. Pengajuan penangguhan ini dilakukan Senin, 8 Januari 2024, oleh kuasa hukum JDA, Kadek Agus Mulyawan. Pagi ya semua. Jadi hari ini kita mengajukan surat penangguhan penahanan dengan jaminan ya. Ya, penjaminnya itu saya sendiri dan orang tua. Orang tua dari Kiro. Nah, terus adapun alasan daripada penangguhan di sini itu kita cantumkan 3 alasan. Ya, tetap dengan berpacuan pada asas presumption of innocence, praduga tidak bersalah ya. Yaitu alasan pertama, klien kami itu kan sangat kooperatif ya. Dari tingkat penyidikan sampai saat ini beliau selalu boleh dikatakan memenuhi janjinya untuk hadir ya. Nah itu. Jadi dugaan atau kekhawatiran tentang adanya akan melarikan diri ya, menghilangkan barang bukti dan mengurangi perbuatan itu tidak mungkin ya. Nah terus yang kedua alasannya yaitu beliau ini kan seorang spiritual atau pemangku. Nah jadi kebiasaannya kan melayani umat di rumahnya. Nah dengan adanya penangguhan ini kita berharap beliau masih bisa melayani umat ya. Terus yang ketiga, kita kekhawatiran kita tentang psikologis beliau ya, secara mental ya. Nah seperti Anda lihat kan waktu tanggal 4 datang, bagaimana Jero bahagia gitu. Nah kita khawatir adanya tekanan psikologis. Nah makanya kita harap karena ini kita tetap berpacu pada asas praduga tidak bersalah, ya kita menginginkan dalam proses hukum ini tetap melalui wajib lapor. Nah itu 3 alasan ya kita pakai. Ya, semoga pertimbangan alasan ini menjadi pertimbangan yang dapat dikabulkan oleh. Terkait adanya pengajuan penangguhan penahanan, Kasipidum Kejari Tabanan, Ngurah Wahyu Resta mengatakan masih mempelajari permohonan JDA. Ia menjanjikan dalam waktu dekat akan memberikan jawaban terkait surat permohonan tersebut. Sebelumnya, berkas kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Kadek Dwi Arnata sudah dilakukan pelimpahan tahap 2 ke Kejari Tabanan. Atas pelimpahan, pada Kamis 4 Januari itu, JDA ditahan di Lapas Kelas 2 Tabanan. JDA dilaporkan seorang gadis berusia 22 tahun asal Buleleng terkait dugaan pelecehan seksual. Dwi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan. Saat itu, meski ditetapkan tersangka, JDA tidak ditahan karena ancaman hukuman sesuai pasal yang disangkakan paling lama 4 tahun. JDA dalam kasus ini disangkakan melakukan perbuatan pelecehan terhadap tubuh yang mengakibatkan turunnya harkat dan martabat seorang wanita sesuai pasal 6 huruf A dalam Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS. Namun pada 23 November, JDA kembali diperiksa dan dijerat 3 pasal primer, yakni pasal 6 huruf C, UU Desember 2022 dan pasal 285 dan 289 KUHP tentang pemerkosaan dan pencabulan dengan ancaman hukuman 12 tahun. Puspawati melaporkan.